Kas, nanti kamu antar semen ke rumah Pak Karno ya, di desa sebelah yang sedang bangun rumah. Baik, Umi, jawabku. Itulah perintah Umi Hajah Maimunah saat aku sedang melayani pembeli di toko bangunan miliknya. Perkenalkan, namaku Kasno. Umurku saat ini 24 tahun. Aku belum menikah, alias masih jomblo. Aku bekerja di toko bangunan milik Mas Haji Turbo dan Umi Hajah Maimunah. Namun mereka lebih senang dipanggil Tur dan Umi Maimunah, tanpa embel-embel lainnya. Sudah 1 tahun aku bekerja di sini. Pekerja di sini paling lama hanya 2 tahun, lalu keluar. Itu yang membuat Mas Turbo dan Umi Maimunah selalu percaya padaku, termasuk seringnya aku disuruh belanja kebutuhan toko langsung ke kota. Kadang sendiri dan kadang bareng Umi Maimunah. Mas Turbo sibuk dengan usaha kuliner yang baru 1 tahun ia rintis, dan itu membuat Umi Maimunah yang mengelola toko bangunan ini. Umi Maimunah sendiri selalu memakai jilbab. Umurnya sekitar 43 tahunan, dengan postur tinggi dan badan yang berisi. Apalagi bibirnya yang tebal, membuat dia seperti orang keturunan luar negeri. Aku sendiri sering menghayal saat sedang tidak betah menahan gejolak dalam jiwa. Karena tidak ingin terlena dengan lamunan, aku langsung menyiapkan semen yang harus diantar sebelum pekerjaanku bertambah banyak. Saat aku masuk mobil, terlihat Umi Haji melayani pembeli sambil membelakangiku. Tampak baju pink bermotif bunga-bunga yang dia kenakan hari ini selaras dengan jilbabnya. Tampak ada sesuatu yang menonjol yang membuat mata ini sulit untuk berpaling walau hanya beberapa saat, karena pemandangan yang indah tanpa tandingan. Andai saja aku bisa mencobanya sebentar, pasti hatiku akan senang. Sesampainya di rumah Pak Karno, aku pun langsung menurunkan semen-semen ini agar aku bisa segera kembali ke toko dan bisa melihat pemandangan yang selalu menghiasi hayalanku selama ini, yang sebenarnya ingin sekali mewujudkannya. Namun aku sadar siapa aku dan bagaimana keadaanku, yang pasti tidak akan mungkin bisa melakukan semuanya, dan bila mungkin malah akan membuat aku kehilangan pekerjaan, bahkan yang paling parah aku bisa berurusan dengan keamanan di negeri ini. Singkat cerita, saat aku sudah sampai di toko dan duduk di depan meja kasir, Umi Maimunah berkata kepadaku, "Kas, besok kamu antar saya ke kota ya, belanja buat stok toko. Nanti kamu bawa pulang saja mobilnya, tapi antar saya pulang dulu ya." "Baik, Umi," jawabku. Namun, aku malah memandang semangka besar yang terbungkus rapi di atas meja kasir. Aku melanjutkan kembali pekerjaanku, dibantu oleh satu lagi temanku. Hari ini toko ramai seperti biasa, hingga membuatku lelah sekali dan harus beberapa kali mengantar barang pelanggan ke tempat mereka. Hingga yang terakhir aku mengantar batu bata dan membuatku harus kembali ke toko setelah matahari terbenam. Pastinya toko sudah tutup, tapi tadi Umi Maimunah menyuruhku untuk mengantarnya pulang. Jadi aku kembali ke toko, takut dia belum pulang karena menungguku. Saat sampai, ternyata toko sudah tutup tapi belum digembok. Aku membuka dan masuk ke dalam mencari keberadaan Umi Maimunah. Saat ku cari, ternyata Umi Maimunah ada di gudang belakang. Saat aku mau menghampirinya, malah aku dibuat kaget dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Umi Hajah Maimunah duduk di atas kursi dengan handphone yang menyala, memutar film favorit sambil menggerakkan tangan ke buah semangkanya. Umi Maimunah mengeluarkan kata yang membuat nafasku berat. Sungguh, aku menyangka Umi Maimunah, atau mungkin karena Mas Turbo tidak bisa lagi berbagi, yang membuat Umi kurang kebutuhan fisik. Pertanyaan itu menggema di pikiranku, dan dengan nafas yang berat namun aku tetap diam di tempat sambil menunggu Umi Maimunah selesai menonton filmnya. Tapi aku lebih asyik melihat Umi Maimunah daripada filmnya, karena ini siaran langsung. Namun sebelum film selesai, Umi Maimunah sudah berhenti karena takut orang lain melihatnya. Karena tak ingin mengganggunya, aku langsung keluar dan menunggu di depan mobil sambil duduk dan merokok. Mungkin sekitar 15 menit aku menunggu, dan Umi Maimunah keluar dari dalam toko sambil melihatku dengan agak kaget. "Kamu sudah lama menunggu, Kas?" tanyanya. "Belum, Umi, paling baru 10 menit, jawabku. "Ya sudah, ayo kita pulang," katanya berbisik dan mengunci pintu. Namun, terlihat ada yang sedikit berubah, entah itu berasal dari mana, namun membuatku jadi berpikir yang aneh-aneh. Apalagi baru saja melihat show dari bosku yang seorang hajah, yang menambah daya imajinasiku jadi luas lagi.
Biasanya dia selalu mengajak ngobrol, tapi di sini saja dia tidak berbicara. Kas, besok jemput saya dan kita langsung ke kota, katanya sebelum turun dari mobil. Baik, Umi, jawabku. Aku langsung pulang dan mengistirahatkan badanku yang sudah sangat capek, ditambah lagi harus menyaksikan siaran langsung di gudang tadi. Aku memilih langsung tidur agar besok bisa fit lagi supaya perjalanan ke kota bisa lancar dan tidak ada halangan apapun. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dan kini aku sudah siap untuk mengantar Umi Hajah Maimunah membeli bahan untuk toko miliknya. Aku pun segera menuju rumahnya. Umi, Mas Turbo kemana? Kok enggak ada? Sapaku saat Umi Maimunah masuk ke mobil. Mas Turbo sudah berangkat dari tadi pagi. Ayo langsung saja. Gak usah ke toko, biar di sana sudah ada yang ngurus, katanya. Aku menjalankan mobil, dan seperti kemarin, Umi Maimunah hanya diam tanpa mengajakku untuk ngobrol. Hingga sampai di tempat tujuan, kami membeli beberapa barang yang bisa dimuat di mobil pickup ini, sedangkan yang lainnya akan dikirim langsung ke toko oleh mereka. Hubungan Umi Maimunah dan Pak Turbo baik-baik saja kan? Maaf kalau saya lancang bertanya, kataku. Kok kamu tanya begitu? Memang ada apa? Tanyanya. Soalnya saya lihat Umi selalu diam, jawabku. Kas, aku tahu kemarin kamu melihat Umi di gudang. Karena kamu sudah tahu, maka kamu harus bantu saya, Kas, dan ini mengerjakan pekerjaanku dengan semangat dan berharap cepat-cepat sore. Sore pun tiba, aku dan Umi pun bergegas menuju gudang. Umi Maimunah memberi aku semangka, dan suara dari bibirnya itu karena ini pekerjaan yang belum pernah aku kerjakan, membuat aku bingung dan lama selesainya, tapi cukup membuat Umi tersenyum. Pas di dalam lubang sambungnya, aku bisa mengerjakan pipa itu untuk masuk dalam lubang sambungan yang diakhiri dengan lem agar lebih kuat dan bisa terus lagi. Umi Hajah Maimunah sangat percaya kepadaku, karena hanya aku yang disuruh untuk melakukan pekerjaan memasukkan pipa sambil memasukkan pupuk ke lubang sambungan pipa. Umi Maimunah menyodorkan aku buah semangkanya. Aku pun tidak menolaknya. Dan setiap sore, setelah tutup toko, aku dan Umi Maimunah selalu memeriksa pipa tersebut dan selalu memberikan lem ke dalam lubang pipa Umi. Keesokan harinya, seperti biasa, aku datang ke toko lebih awal dari Umi Maimunah. Pekerjaan di toko cukup banyak, terutama saat pagi hari ketika pelanggan mulai berdatangan untuk membeli bahan bangunan. Tapi, pagi ini terasa berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang ganjil, terutama setelah kejadian di gudang kemarin. Bayangan tentang apa yang kulihat terus menghantui pikiranku, membuat aku sedikit gelisah. Sekitar jam 9 pagi, Umi Maimunah datang dengan langkah cepat. Wajahnya tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyapanya dengan sopan, dan seperti biasa, dia membalas sapaan itu dengan senyuman. Namun, kali ini senyumnya terasa berbeda, ada sedikit ketegangan di dalamnya. Kas, hari ini kita tidak perlu ke kota lagi. Saya sudah pesan barang lewat telepon tadi pagi, katanya singkat sambil membuka laci meja kasir. Oh, baik, Umi. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku mencoba menjaga percakapan tetap normal. Tidak ada, Kas. Kamu cukup urus toko seperti biasa. Kalau ada yang kurang, nanti saya kasih tahu. Aku mengangguk dan kembali ke pekerjaanku, mencoba fokus pada hal-hal lain. Namun, pikiran tentang kejadian kemarin tetap saja muncul, meskipun aku berusaha mengalihkan perhatian. Siang harinya, ketika toko sedang sepi, Umi Maimunah memanggilku ke ruang belakang. Ruangan ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen dan beberapa barang kecil, tapi sekarang terasa seperti ruang yang berbeda. Aku masuk dengan perasaan campur aduk, tak tahu apa yang akan terjadi. Kas, duduk sini sebentar, katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Aku duduk dengan hati-hati, menunggu apa yang akan dikatakannya. Umi Maimunah menatapku dengan tatapan yang sulit aku pahami. Ada sesuatu yang ingin dia katakan, tapi tampaknya dia sedang mencari cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Kamu pasti masih ingat kejadian kemarin, kan? Tanyanya tiba-tiba, membuat jantungku berdetak lebih. Saya ingin kamu lupakan apa yang kamu lihat kemarin. Ini urusan pribadi saya, dan saya harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Saya percaya padamu, Kas.
Kamu sudah bekerja di sini lebih lama dari karyawan lain, dan saya ingin hubungan kerja kita tetap baik. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Ada perasaan lega sekaligus ketakutan yang menggelayuti hatiku. Lega karena Umi Maimunah tidak marah, tapi juga takut karena harus menyimpan rahasia besar ini. Tentu, Umi. Saya akan lupakan kejadian itu dan tidak akan bicarakan kepada siapapun, jawabku akhirnya. Umi Maimunah tersenyum kecil, tampak lega dengan jawabanku. Terima kasih, Kas. Saya tahu saya bisa percaya padamu. Setelah percakapan itu, aku kembali ke pekerjaan seperti biasa. Namun, ada perasaan yang tak bisa aku singkirkan. Aku tahu hubungan antara aku dan Umi Maimunah sudah berubah, meski kami berusaha untuk bersikap normal. Hari demi hari berlalu, dan aku berusaha menjalankan tugasku dengan sebaik mungkin. Tapi, setiap kali aku melihat Umi Maimunah, bayangan tentang kejadian di gudang itu kembali menghantui. Aku tahu, suatu saat aku harus menghadapi kenyataan ini dan memutuskan apa yang harus aku lakukan. Namun, untuk saat ini, aku memilih untuk tetap diam dan fokus pada pekerjaanku, sembari berharap bahwa semua ini akan berlalu tanpa ada masalah lebih lanjut.